Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Febrianti Sukma dari kelas D4 SKL 4B, nomor absen 9 NIM 184115043. Di video kali ini saya akan melakukan pembuatan single line diagram pada Ellipse Power Studio. Nah, pertama-tama kita akan membuka software Ellipse Power Studio terlebih dahulu. Kita tunggu. Kemudian kita akan membuka file driver 1 yang telah kita buat di tugas minggu sebelumnya. Kita buka lagi filenya. Kemudian kita lihat yang sudah kita buat minggu lalu. Nah, ini merupakan yang telah saya lakukan di minggu yang lalu, pengalamatan yang akan dimonitoring dan kontrol, yaitu pengalamatan untuk measurement dan status, jadi untuk data analog dan data digital. Kita buka langkah-langkahnya untuk langkah pembuatan single line diagram pada Ellipse Power Studio. Nah, langkah yang pertama yaitu pada modul sebelumnya setting driver 1 sudah dilakukan. Nah, maksudnya ini yang sudah saya lakukan tadi, yaitu membuka file dari tugas sebelumnya, dan kita lihat dari pengalamatan dari tugas sebelumnya tadi. Kemudian pilihlah power configuration dan buatlah sub 1 pada tab electrical modeler. Nah, seperti ini nanti kita praktekkan. Kemudian kita pilih yang power, kemudian yang configuration. Nah, kita pilih power configuration, kita klik double. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih tab yang electrical modeler. Nah, kemudian kita buat sub 1. Kita klik, kita letakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua, setelah dibuat sub 1, buatlah single line diagram dengan double klik pada sub 1 yang terdiri dari busbar 1, breaker 1, transfer switch 1, switch 1, maksudnya yang tadi transformator to winding, terus lalu switch dan load 1 seperti di bawah ini. Nah, kita lakukan seperti di bawah ini, membuat single line diagramnya. Kita klik dahulu. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu untuk busbar. Nah, selanjutnya ada breaker 1, ada trafo. Breaker 1 kita pilih cari yang breaker 1. Nah, ini untuk breaker 1. Kemudian ada trafo 2 kumparan. Nah, ini two winding transformer. Kita putar, sebentar. Kita putar ke arah sini ya. Nah, kita putar. Nah, kita luruskan. Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya ada switch 1 dan load 1. Switch 1. Nah, ini untuk switchnya. Dan ada load. Nah, ini untuk loadnya. Kemudian kita sambungkan yaitu dengan menggunakan jumper. Nah, jumper semuanya. Nah, ini belum lurus, kita luruskan. Bentar. Nah, kita jumper semuanya.
juga diluruskan. Nah, ini sudah jadi seperti yang ada pada ini tadi buku tutorial ini tadi, yaitu yang pertama ada bus, breaker, transformator, two winding, switch, dan load. Benar ya, ada bus bar, ada breaker, ada transformator two winding, switch, dan load. Kemudian yaitu langkah selanjutnya kita lihat. Nah, setelah dibuat single line diagram masih di power configuration, pilihlah tab analog dan buatlah 3 nama untuk IL1, IL2, dan IL3 seperti di bawah ini. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi nanti kita akan melakukan pengukuran nilai arus fasa R, fasa T, dan arus fasa R, fasa S, dan fasa T pada single line diagram ini nanti. Nah, kita pilih yang tab analog. Kemudian kita tambahkan 3 ya tadi, IL1, IL2, dan IL3. 1, 2, 3. Nah, kita sebentar. Nah, ini kita ganti untuk IL1. Sebentar. IL1, IL2, dan IL3. IL1, kemudian IL2, dan ini adalah IL3. Kemudian kita samakan semua saja. Untuk yang electrical passnya kita pilih yang 8F device. Kita pilih yang ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, untuk yang deskripsi kita tuliskan current R, current S, dan yang ini current C. Selanjutnya ini AA semua, kemudian 1000, nilainya AA. Mohon maaf, ini A. Nah, langkah selanjutnya yaitu kemudian lakukan import screen object dari single line diagram pada electrical model yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, untuk caranya seperti ini. Oke, kita lakukan. Kita pilih ini, kemudian klik kanan, electrical model, electrical model, kemudian import screen object. Nah, kemudian kita pilih yang sub 1. Nah, untuk yang ini kita lihat langkah selanjutnya. Nah, dalam proses ini kita akan import sub 1 ke screen yang kita inginkan. Nah, di sini kita sudah memilih sub 1, kemudian kita pilih folder yang akan kita tempati, kemudian pilih new screen, kita OK. Nah, kita lihat dulu langkah selanjutnya, yaitu indikasi sudah. Nah, proses selanjutnya kita pilih folder yang kita inginkan. Untuk penempatan screen juga sudah. Kemudian selanjutnya, karena kita belum membuat screen, maka muncullah tampilan untuk membuat screen dan diberi nama screen 1. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, kita sesuaikan juga sama yang ini 1600. Kita ganti 1600. Dan ini adalah 838. Nah,
Ini karena tadi screen 1 sudah terpakai, maka tidak bisa. Jadi kita bikin screen satunya pakai underscore biar bisa. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi ya untuk screen satunya. Setelah itu screen 1 akan muncul di folder yang telah kita pilih. Nah, yang tadi sudah muncul. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah itu pilihlah screen 1 pada menu, maka single diagram yang telah dibuat akan dimasukkan ke screen 1 secara otomatis. Nah, kita oke. Nah, ini sudah dimasukkan ke screen 1 yang telah saya buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu properti dari screen 1 dapat diubah warna latar belakang menjadi hitam. Nah, bagaimana caranya? Kita klik. Nah, ini kita pilih yang di sini, kita pilih untuk ganti warna yaitu warna hitam. Jadi nanti ketika di layar itu tidak silau jika melihat apa yang di monitoring tadi kontrol ya. Bentar. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang tadi sudah. Kemudian pilihlah power substation sub 1, maka akan muncul semua komponen yang ada pada sub 1. Nah, kita lakukan seperti ini. Power substation sub 1. Benar. Kita pilih yang power substation sub 1. Nah, ini akan muncul komponen apa saja yang telah kita buat untuk single diagram tadi. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-12. Kemudian pilih breaker 1 dan buatlah analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Kita lakukan di breaker. Nah, kemudian yang measurement kita tambahkan 1, yang analog ya, 1, 2, 3. Nah, ini sudah terbentuk analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ke-13, pilihlah analog measurement 1 dan pilihlah IL1 untuk type dari analog measurement 1. Nah, sini sebentar kita pilihnya di analog measurement 1. Kita pilih yang IL1. Nah, ini kemudian juga urut ya, IL1, IL2, dan IL3, karena kita akan memonitor dan mengkontrol yaitu arus fasa R dan S dan T. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini juga sama sampai analog measurement 3, sama yang saya lakukan tadi yaitu mengganti tipenya. Kemudian nah, pilihlah analog measurement 1 dan add SCADA. Nah, ini kita add SCADA semuanya. Kita klik kanan, add SCADA. Nah, ini akan muncul di sini adalah tampilan SCADA-nya. Untuk analog measurement 2 juga sama, add SCADA. Nah, ini akan muncul. Kemudian untuk analog measurement 3 juga sama, kita add SCADA. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu begitu juga untuk analog measurement 2 dan analog 3 juga ini sudah kita lakukan. Pada bagian tag dari analog measurement 1 perlu ditambahkan teks seperti di bawah ini. Nah, kita mengikuti yang ini saja, yaitu kita pilih driver 1, kemudian kita pilih measurement, kemudian kita pilih current R,
dan klik yang value. Kemudian kita untuk tag, nah ini kita lihat, nah ini kita pilih yang sebentar, tadi dipilih yang driver 1, server driver 1, server, kemudian driver 1, kemudian yang sebentar measurement, kita klik yang ini, kemudian value. Nah, setelah itu kita lakukan, nah langsung saja kita paste. Nah, untuk yang IL2 dan IL3 juga sama, kita lakukan seperti itu. Kita pilih yang S, value, paste, ini juga sama, ini current value, paste. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sudah sesuai, driver 1, measurement. Oke, nah langkah selanjutnya yaitu langkah yang ke-19, properti analog measurement 1 perlu diubah active source-nya ke 1 add SCADA. Nah, kita pilih, sebentar, kita lihat langkah selanjutnya juga sama ya nanti. Nah, ini di active source-nya kita pilih yang 1 SD SCADA. Nah, kemudian untuk yang analog measurement 2 juga sama, kita pilih yang 1 SD SCADA. Untuk yang ketiga juga sama, kita pilih yang 1 SCADA. Nah, ini oke, udah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bentar, langkah selanjutnya adalah ini langkah ke-21, yaitu begitu juga properti untuk analog 2 dan analog 3, active source-nya adalah 1 add SCADA. Nah, ini juga sudah dilakukan. Kemudian langkah berikutnya, hasilnya berikutnya seperti ini. Nah, ini juga sudah sesuai ya. Nah, ini juga sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ke-23, kemudian kita kembali ke screen 1 pada saat screen 1 belum menjadi screen utama atau initial screen. Nah, jadi screen ini nanti, jadi screen 1 ini merupakan belum menjadi screen initial atau screen utama. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ke-24. Untuk menjadikan screen 1 sebagai screen utama, pilihlah view, viewer and frame, kemudian viewer. Nah, kita pilih yang view. Di sini kita pilih yang viewer, kemudian view. Nah, untuk ini kita pilih yang viewer. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-25. Setelah pilihlah view, viewer and frame, kemudian viewer. Lihatlah properti dari viewer dan ubahlah initial screen-nya. Nah, kemudian kita lihat propertiesnya. Bentar. Di sini. Nah ini kita bisa membuat ininya sesuai dengan penamanya di sini, yaitu screen 1. Kita pilih saja. Nah, kita pilih yang screen 1. Nah, jadi initial screen ini harus disesuaikan juga dengan penamaan screen-nya ya. Jadi untuk initial screen yang kita pilih itu harus sama dengan screen yang kita gunakan. Nah, karena ini adalah screen underscore 1, maka kita pilih juga yang screen underscore 1. Kita rubah menjadi screen underscore 1 maksudnya untuk initial screen-nya.
Langkah selanjutnya yaitu, nah ini sudah. Langkah selanjutnya langkah 27 sudah, langkah 28. Nah, setelah screen 1 menjadi initial screen, jalankan domain untuk mengetesnya. Kemudian kita langsung saja kita run. Nah, yang ini. Nah, ini jadi ketika tampilannya sudah, nah nanti ketika sudah berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah berhasil ya, jadi sesuai dengan apa yang ada pada buku panduan tadi. Kita X saja. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-30, kembali ke screen 1. Terlihat sudah screen 1 menjadi screen utama. Nah, kita kembali ke screen 1. Kemudian yang kita lakukan adalah pada screen 1 kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus R, arus S, dan arus T. Maka kita pilih X Power Display dan muncul kotak pengukuran. Nah, kita lakukan dengan langkah seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita insert X Power Display. Nah, ini karena kita akan melakukan pengukurannya itu ada 3, yaitu untuk arus fasa R, fasa S, dan fasa T, maka kita akan menambahkan 3 X Power Display-nya. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga untuk fasa T. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu properti dari kotak X Power Display. Kemudian kita link, kemudian measurement. Nah, kita pilih, kita link measurementnya. Kita klik sekali saja. Kita ke properties, kemudian kita pilih yang link. Nah, di sini kita pilih yang measurement. Nah, ini untuk, nah di sini kita dapat memilih. Sebentar, langkah selanjutnya adalah, nah tadi sudah muncul seperti ini. Kemudian kita isikan measurement pada link dengan nilai seperti ditampilkan berikut. Nah, kita pilih yang measurement 1 sama seperti ini, tapi kita tidak mengklik yang value-nya. Nah, kita pilih yang server sub 1. Kemudian kita pilih yang breaker. Benar ya, ya kita breaker. Kemudian kita pilih yang measurement. Nah, ini ada keterangannya yaitu untuk measurement 1, measurement 2, dan measurement 3. Kita pilih yang measurement 1. Kemudian kita paste. Nah, kita urutkan semuanya. Ini juga sama. Kita pilih yang measurement 2, kita paste. Ini juga sama untuk measurement yang ketiga. Nah, dan kita paste. Selanjutnya yaitu, nah supaya tidak bingung dalam pembacaannya nanti, ini pengukuran arus fasa R, fasa S ataupun fasa T, kita tambahkan label. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian kita di sini captionnya kita ubah. Nah, kita ubah misalnya arus fasa R. Nah, ini kemudian yang bawahnya juga sama, kita copy paste. Nah, ini untuk fasa S. Kemudian kita paste lagi untuk fasa T. Karena ada 3 fasa yang 3 arus fasa yang kita ukur, yaitu fasa R, S, dan fasa T. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya yaitu kemudian kita jalankan. Pada saat pertandingan menjalankan perlu sekitar 30 detik untuk terhubung ke PAM 40-nya. Kita lakukan.
Nah, ini sudah berjalan sebenarnya, tetapi hasilnya menunjukkan hasil dari arus fasa R, fasa S, dan fasa T itu menunjukkan tanda tanya. Mengapa demikian? Dikarenakan kita ini melakukan prakteknya itu secara tidak terhubung langsung ke alatnya. Jadi nanti kalau kita prakteknya langsung terhubung langsung ke alatnya seperti itu, maka nanti yang tanda tanya ini akan menunjukkan arus fasa R, fasa S, dan fasa T ketika kita melakukan play. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa muncul angka arusnya karena karena prakteknya itu tidak langsung terhubung ke alat pump 40-nya. Tetapi langkahnya seperti itu tadi. Ini langkahnya sudah benar, cuma tidak terhubung ke alatnya langsung, ke pump 40-nya langsung. Jadi yang tidak muncul angkanya ya seperti ini, hanya muncul tanda tanya saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu nantinya kalau kita prakteknya itu langsung real di lapangan, terhubung langsung ke pump 40-nya, maka akan muncul seperti ini. Arusnya itu akan kelihatan nilainya, tidak seperti tadi muncul tanda tanya. Nah, ini ketika nanti kita prakteknya langsung terhubung ke alatnya ya. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat single line diagram pada Ellipse Power Studio. Bila ada salah atau kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.